Kita ada ngerjain God of War. God of War. God of War itu salah satu kandidat Game of the Year saat itu. Satu project game gitu. Divisi-divisi atau unit-unit apa aja yang terlibat sampai jadi hasilnya di end user gitu. Juta US dollar. Itu kalau di rupiah berapa tuh? Nolnya banyak. Game mati tuh. Kalau mau satu nyawa lagi harus lihat video. Kan itu kocak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. After how long? Lama banget udah kita udah posting yang ini. Mungkin udah 2 kali musim hujan. Enggak juga lah. Karena beberapa alasan lah ya. Jadi akhirnya kita baru sempat hari ini. Saya Ayu Hiyasyah. Saya Danar Handaka. Welcome to Meja Kerja Podcast. Okay. So, seperti kita janjikan sebelumnya, today we're going to talk about your career. Let's go. Sebagai 3D artist. 3D artist. Oke. Ngomongin soal 3D artist, I have one joke. Please laugh at this joke ya. Gini, dia sebenarnya lebih ke cerita sih. Jadi ketika Mas Danar datang ke rumah pertama kali bertemu dengan orang tua, itu salah satu pertanyaan yang ditanyakan adalah, Mas Danar ini kerjanya apa? 3D artist. Oke, aku pause dulu ya. Oke. Itu waktu itu aku jawabnya itu kerja di bidang IT. Oh oke. Oh ya, aku udah agak lupa. Harusnya aku stop di situ aja. Tapi ketika aku jelaskan detail. Ada follow up question dari ibu yang bertanya, oh IT di bidang apa? 3D artist. Itu ngapain? Jawaban Mas Danar adalah yang buat game. Lalu jawaban ibu adalah, oh itu yang bikin anak-anak bodoh. Pakai logat Makassar langsung. Karena di pikirannya orang tua itu ya udah gitu. Video game adalah yang bikin anak-anak bodoh. Mohon maaf sebelumnya. Woi, bayangkan saat itu aku main kayak ketabrak kereta cepat, ketabrak titipo. Anyway, disinilah makanya kita harus clarify ya. Jadi sebenarnya membuat game itu seperti apa? As 3D artist gitu. Gimana sih? Apa sih yang sebenarnya dilakukan sama 3D artist itu? Oke, jadi bagianku ya divisi 3D artist itu mainly kita bikin aset visualnya, yang berupa aset 3D-nya. Tuh, aset visualnya berupa apa? Bisa berupa karakternya, ada environment-nya, terus juga ada props-propsnya. Props seperti? Iya, kayak kalau game perang ya mungkin pedangnya, tombaknya, tamengnya gitu. Karakter ya jelas lah ya, karakter yang tokohnya di situ. Environment-nya, dunianya. Oh, jadi kalau misalnya dia settingnya di let's say kutub utara, jadi kamu yang membuat gunung esnya, danaunya, batu-batu esnya gitu seperti itu ya? Iya. Oke. Itu namanya aset-aset video 3D, game. iya. Aset 3D. Oke, jadi basically 3D artist adalah yang bikin aset, betul. Boleh diceritain nggak, Mas Danar udah ikut project production game apa aja? Oh, banyak sih. Jadi perusahaanku itu dia masuknya perusahaan outsourcing sih sebenarnya. Kita full time, kita bukan freelance, tapi kita perusahaannya itu outsourcing. Jadi kita di hire untuk ngebantu bikin project video game. Jadi setiap video game itu ada studio utamanya. Jadi yang punya hak nanti dia apa istilahnya tuh? Jadi yang punya IP-nya istilahnya. Itu ada studio utamanya. Nah, kita di hire untuk ngebantu. Nah, untuk membantu beberapa aset-aset tadi itu. Iya, betul. Oke. Terus project yang kita udah terlibat, yang paling kita banggakan itu kita ada ngerjain God of War. God of War. God of War itu salah satu kandidat Game of the Year saat itu. Tahun berapa tuh? Kita ngebantu ngerjain 2 seri. Yang seri God of War biasa itu di PS4
Terus yang terbaru di rilis 2023 itu ada God of War Ragnarok. Itu semuanya kandidat Game of the Year. Karena emang sebagus itu, selaku itu. Untuk teman-teman yang main di PS4, PS5 ya, itu gamenya memang bagus banget sih. Aku nggak main game, jadi aku kurang begitu familiar sih. Tapi Ragnaroknya familiar sih. Ya itu karena memang itu karena itu oke itu apa namanya perhubungan yang sangat bagus. Tapi itu kan memang itu cerita mitologi ya. Mitologi dewa ya. Iya itu memang sangat populer jadi film masuk. Selain itu selain God of War. Oh ya kita juga ikut ngerjain Mortal Kombat. Oh, I know the movie. Iya. Terus kita yang terbaru itu ada Horizon. Oke, itu game apa mungkin? Aku sih nggak familiar ya. Ini gamenya adventure juga sih. Oke. Dan asik sih ini, dia menggabungkan alam sama sci-fi. Jadi robotik seru. gitu. Juga ada yang terbaru itu ada Split Fiction. Ini juga bagus banget. Terus ada juga Eternal Strands. Terus Diablo. Banyak sih. Benar sebutin semua tuh PS4 semua ya? Lebih tepatnya itu buat konsol. Konsol. Ya, PS4, Xbox, seperti itu. Terus juga komputer. PC. Ya. Oke, tapi berarti belum ada yang mobile. Mungkin ada versi mobilenya? Beda tapi sih. tidak dihandle sama ini perusahaannya Mas Danar ya. Itu mostly adalah perusahaan ownernya itu dari Amerika atau dari mana? Macam-macam sih. Kebanyakan Amerika, Eropa gitu. Oke. Dari game yang sudah disebutin sama Mas Danar tadi, ada nggak yang Mas Danar sendiri memainkannya? Ada dong. Oke. God of War. Terus juga kita dikasih, kan kalau rilis biasanya teman-teman yang terlibat itu dikasih free. Oh, oke. Dikasih free gitu. Iya. Itu adalah salah satu benefitnya jadi 3D artist ya. Salah satu benefitnya terlibat ngerjain project video game. Dapat free credit ya, akses gratis. Oke. Nggak semuanya sih tapi. Berarti kalau Mas Danar sendiri seneng main game? Ya seneng lah, seneng. Memang apa ya dari dulu seneng, cuman nggak yang apa namanya istilahnya tuh nggak yang kecanduan gitu, yang harus mabar, harus push rank. Dokter Tirta. Push rank. Oke, itu istilahnya anak-anak sekarang ya. Main game mobile. Push rank dulu guys. Gitu. Anyway, gimana kamu memulai karir ini menjadi seorang 3D artist? Oke, ini mungkin lebih mudahnya gini. Kenapa? Why? Oke. Mungkin ini balik ke how many years ago? In my early career ya. Early career itu berapa tahun yang lalu? 2012. 2012, oke. Itu aku pertama terjun ke industri video game developer sebagai QA tester, quality assurance tester. Itu tugas utama aku adalah mainin game. Wait, job desk-nya? Job desk-nya itu adalah main game. Ada yang tertarik guys? Seru. Jadi Iya. Tugasnya adalah kita mainin game yang belum rilis tentunya. Kita menemukan kesalahan, menemukan bug, bahasa apa namanya teknikalnya itu cari bug. Jadi memang game sebelum rilis itu apa ya? Nggak enak sih. Game sebelum rilis itu beneran nggak enak, banyak sekali glitch-nya. Banyak sekali. Nah, itu tugas kita adalah mencari bug-nya, mencari kesalahannya supaya ya bisa diperbaiki. Kalau udah bagus, rilis. Seperti itu. Dulu itu game mobile. Jadi kerjaannya quality assurance, QA, memastikan ada yang kurang. Nanti setelah itu baru di-refer kembali ke 3D artist-nya atau ke programmernya. Ke developer programmer. Tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya ada di kalau kesalahannya itu yang nge-fix harus 3D artist ya 3D artist. Kalau bisa di-fix dari sisi programmer. I see. Terus setelah dari QA menuju 3D artist? Jadi itu sekitar mungkin ada 1,5 tahun lah jadi QA. Aku
iseng-iseng aja bergaul sama anak-anak artis. Oke. Anak artis namanya. Iya, anak-anak 3D artis ya kan. Saya minta tolong buat ini ngajarin gitu. Ya udahlah, akhirnya diajarin itu kayak nggak diajarin yang ini nggak kayak gitu sih, cuman kayak kasih petunjuk softwarenya ini. Kamu belajar ini kayak gitu. Kebanyakan sih otodidak. Otodidak. Kalau ilmu 3D-nya ini. Gitu. Tadi kan dari penjelasannya Mas Danar kan sudah disampaikan ada beberapa divisi kayaknya yang terlibat. Itu gimana sih, ceritain dong sebenarnya proses dari satu cycle pembuatan satu project game gitu. Divisi-divisi atau unit-unit apa aja yang terlibat sampai jadi hasilnya di end user gitu. Oke. Mungkin setiap game, setiap studio beda ya SOP-nya. Cuman secara garis besar aja ya. Aku sok tahu dikit. jadi pasti ada itu yang namanya pre-production. Jadi di pre-production itu direncanakan itu gamenya mau jadi seperti apa gitu. Tipe gamenya seperti apa gitu. Terus ada yang nulis narasinya, ya kan. Ada yang nulis ceritanya, ya betul. Ceritanya. Terus produsernya yang merencanain nanti studio apa aja yang terlibat. Terus artisnya siapa aja kayak gitulah. Itu sudah, terus bikin konsepnya juga. Itu bisa yang terlibat jelas tuh di artis yang bikin konsep itu. Terus kalau udah masuk ke production itu ya jelas programmer itu yang bikin fungsi-fungsinya dalam video game. Terus ada 3D artist, ada terus ada yang bikin levelnya tuh yang bikin apa ya istilahnya tuh level tuh. Dia bikin environment cuman bukan dari sisi artnya, tapi dari sisi fungsinya gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Programmer udah ya tadi. Terus artis udah. Terus langsung animator. Oh, beda lagi ya? Beda dong. Animator itu penting sekali bikin animasi karakternya. Kalau udah jadi ya, kalau karakternya udah kita buat udah jadi, langsung diserahkan ke animator. Semuanya itu animator yang gerakin katakanlah hewan-hewan di situ. Itu animator juga. Oh, gitu. bukan programmer ya? Beda lagi. Programmer beda sama animatornya. Iya, beda. Animator mungkin yang lebih ke gerakan motionnya. Iya. Oke. Terus apa lagi ya? Yang bikin juga video-video apa ya kayak cutscene-nya gitu juga beda lagi. Iya, teaser-teasernya gitu ya. Terus masuk ke QA. Itu kan kebanyakan udah bisa, udah playable lah istilahnya itu. Itu masuk ke QA. Dites, dicari bug-nya. Cari kesalahannya kan. Kalau katakanlah kesalahannya kebanyakan yang nge-fix programmer sih. Tapi kalau ada kesalahan yang harus di-fix dari sisi artis juga bisa. Kayak gitu. Itu kurang lebih prosesnya tuh dari awal dari pre-production sampai ke QA sampai rilis deh. Sampai rilis. Itu kira-kira mostly range waktunya tuh berapa? Lama sekali. Yang God of War Ragnarok aja ini ya. Kan itu udah seri yang banyak sebenarnya, tapi yang terbaru ini seri yang keduanya. Nggak kedua sih, mungkin kelima. Itu berapa lama? Kan yang keempat kan rilis 2018. Itu kan udah diumumkan kalau bakal ada seri selanjutnya. 2018 rilis lagi 2022 atau 2023, 2022 akhir lah. Jadi itu berapa tahun? 5 tahunan. 4 sampai 5 tahunan. Ya. Kan dari QA ini belum selesai nih proses. Iya, betul. Masih nanti dari sisi setelah rilis kan jadi jelas tuh marketingnya. Kayak gitu. Jadi memang post productionnya itu ya masih lama sampai setelah QA itu masih lama lagi sampai dia launching. Bahkan udah launching, udah rilis sampai ke user masih banyak proses lagi. Oh iya deh, kalau update tuh aku sering katanya. Kalau update tuh kayaknya to fix some bugs gitu kan. Iya, update. Betul. Terus juga kalau ada istilahnya itu DLC. DLC itu kayak ada bundle tambahan lah kayak gitu. Terus
customer service penting juga itu. Itu apa tuh? Ngapain tuh? CS. Kalau ada komplain dari user siapa? Oh, yang biasa ngetik-ngetik di itu komen itu komplain bukan ya? Beda ya? Iya bisa juga itu masuk juga. Oh, oke. Di mana aja? Well kan kadang-kadang kan ada itu tuh kayak akun sosial medianya kan. Banyak itu istilahnya aspirasi terserap dari akun sosial media. user. Iya. I see. Seriously. Mereka ini lebih serius daripada pemerintah. Oke. Kalau menanggapi komplain We're ya. not going further on that area. Tapi Begitu. berarti, dari proses tadi yang dijelaskan sama Mas Danar, dari hulu sampai hilir, dari pre-production sampai ke QA, berarti dia tuh masuk ke perusahaannya Mas Danar tuh nanti di bagian mana? Part mananya? Di production juga. Dari productionnya. Iya. Jadi pre itu masih di perusahaan induk, apa sih bahasanya? Iya, perusahaan Istilahnya. induk lah tuh. Iya, ya yang itulah gitu. Iya. Production house. Iya, production studio utamanya. Studio utama. Oke. God of War ini studio utamanya Santa Monica Studio. Itu di US. Nanti jadi pre-production yang mendesain, yang membuat ceritanya itu dari sana. Oke, I see. 5 tahun kan? Kamu bisa kebayang nggak itu menghabiskan biaya berapa kira-kira? Untuk game sekelas God of War ya, Pasti triple A besar. istilahnya. Kalau aku sih hanya taunya karena pasti banyak karena tadi banyak yang berkontribusi dalam menciptakan produksi satu game. Jadi pasti untuk biaya produksinya aja pasti besar. Besar banget. Kalau aku baca-baca di artikel ya, biayanya itu 200 sampai 250 juta US dollar. Itu kalau di rupiah berapa tuh? Nolnya banyak. Tadi aku tadi udah coba convert sih. Sekitar 3 triliun sekian. Triliun For pakai T. one game. Ya. Itu wow. That's a huge number. Iya. Oke. Tapi itu sebenarnya dari mana penghasilannya game sampai bisa balik modal istilahnya deh. Sedangkan mohon maaf nih, ini pengetahuan awamku. Banyak kan beberapa game, mungkin kalau yang God of War tuh berbayar ya. Kalau game-game gratis gitu, which is juga mungkin harganya tidak begitu setinggi God of War, tidak sampai 3T. Tapi tuh sebenarnya balik modalnya tuh dari mana sih? Oke. Ini jadi ini ya, revenue-nya ya? Revenue stream-nya. Ya. Oke. Banyak sih sebenarnya. Kan ada beberapa tipe tuh. Ada yang jelas kalau game kayak God of War itu yang itu kan premium tuh. Jadi memang berbayar gitu. Jadi ya udah penghasilannya dari berbayarnya itu. Terus bagaimana kalau game-game yang premium, yang gratis? Banyak juga itu tanpa kita sadari. Iya, gimana dari mana gitu? Gini. Kamu misalnya kalau main game yang gratisan, mobile deh. Ya, itu ada ads-nya kan? Oke, betul. Itu benar revenue stream tuh ads-nya. Iya kan? Apalagi kalau zaman itu sekarang tuh ads udah gila-gilaan sih. Bahkan katakanlah ada game mati tuh. Kalau mau 1 nyawa lagi harus lihat video. Kan itu kocak itu. Oh, I see. Iya, itu beneran dulu mungkin tidak terfikirkan ya, pas zaman-zaman dulu mungkin ads-nya ya udah muncul kayak video, banner gitu di menu-menunya. Sekarang udah beneran yang kalau mau 1 nyawa lagi atau kalau mau istilahnya tambah item, kamu lihat video kayak gitu. Oke. Terus yang lebih direct itu ada istilahnya tuh in application purchase, IAP nyebutnya. Oke. Kalau katakanlah orang-orang beli diamond, beli gold kayak gitu. Beli skin. Beli skinnya bisa juga. Kalau beli skin biasanya pakai currency gamenya sih. Iya. Tapi kan ya udah Robux. Apa? Kalau Roblox tuh namanya Robux gitu. Ya, itu pakai currency gamenya. Cuma kan kadang-kadang it's using itu is still using people money, human money gitu. Iya, kalau istilahnya mau cari mau cari duit di game ya sudah kerja, tapi kan kadang-kadang orang malas. Iya, betul. Jadi ada yang beli duit game pakai duit asli di IAP tadi, in application purchase. Tuh.
Kalau Kalau gamenya offline, offline, iya, off, beli putus kayak gitu ya mungkin. iya banyak kan kayak gitu. Terus juga ada sekarang itu yang video game itu eh katakanlah video gamenya itu diangkat jadi film. Jadi Ah, game dulu jadi film. Mortal Kombat. Hmm. Ya udah mereka dapat royalti kan. I see. Hmm. Banyak sih ya, banyak Ya. lah ya. Heeh. Terus juga banyak juga video yang jadi sponsor apalah kayak e-sport kayak gitu. Itu penghasilan banyak sekali sih. Bahkan ini kan kita ngomongin dari sisi developernya kan. Dari sisi pemainnya aja. Banyak Pro sekali gamers, iya. orang istilahnya mencari cuan di situ. Iya betul betul. Heeh. Banyak banget sekarang anak-anak muda yang bercita-cita jadi pro gamers karena memang banyak sekali Iya, itu income-nya. kalau itu udah jadi atlet ya istilahnya. Kan katakanlah orang yang YouTube nge-stream nge-stream apa ya, live stream dia main game itu jadi duit juga. Betul betul banyak banget sih. Iya. Tapi kalau dari sejak rilis sampai balik modal itu kira-kira lama nggak sih? Tergantung gamenya. Kalau ada info nggak? Oh tergantung game. Iya. Ini kebetulan aku emang ini kan apa namanya sering baca istilahnya itu beritanya tentang ya artikelnya tentang God of War Ragnarok ini ya. Itu kan dia termasuk kan dia eksklusif di PS. Ya kan? Oke. Entah PlayStation Konsol. 4 atau 5. Itu Udah dia BEP dia? apa? Udah BEP. Sudah dong. Dia itu termasuk apa ya? Game yang terlaris terlaris penjualannya di 1 minggu pertama setelah rilis. Oh. Itu mencapai kalau nggak salah ya, itu mencapai 5 juta kopi. 5 juta kopi. Dan per kopi, First week. Iya, first week. Per kopi itu harganya kalau dolar ya, itu sekitar 60 sampai 70 dolar lah. Kok murah itu? Hah? Nggak murah. Iyalah, itu kalau dirupiahin hampir sejuta, 800 sampai 100 juta 200 kayak gitu. Kali 15 juta kopi tadi. 5 juta kopi. Oh 5 juta kopi. Itu 1 minggu pertama. Oke. Sampai 2024 datanya ya, itu sekitar 16 juta kopi. Tinggal dikali. Menarik berarti ya sebenarnya industri game ini. Ih, besar sekali. Besar industri game sekali ini, ya. Dan genrenya pun juga macam-macam, nggak yang cuman puzzle-puzzle, nggak yang Iya, kayak gitu. Next question, ini agak sensitif. Jadi, salary tahu atau harus mastering that? Harus mastering lah. Saking bagusnya, saking viralnya, itu sempat jadi film juga.